video tuh. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Ayah, aku mau nanya ayah. Aku kan tadi lihat di TV, ada preman namanya John Kay. Siapa itu ayah? Ayah tahu nggak siapa itu John Kay ayah? Oh iya Jer, ayah tahu. Oh, ayah tahu ayah. Ya udah ya, kasih tahu aku dong, ceritain siapa itu sih itu John Kay itu siapa ya? Oke Jer, ayah akan ceritakan kasus pembunuhan pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cooler, ketemu lagi bersama saya di keluarga Cherry. Kali ini saya akan menceritakan tentang John Kay, tentang kasus pembunuhan pertamanya, yang dimana dia bisa dijerat pasal pembunuhan, dimana kala itu John Kay menjadi seorang satpam di sebuah hotel. Dia menjadi satpam yang paling rajin dalam menjaga keamanan hotel tersebut. Pada suatu hari ada sebuah kasus ketika di dalam hotel tersebut ada orang yang sedang berkelahi. Dan kita tahu bahwasanya seorang John Kay yang saat itu menjadi satpam mesti mengamankan apa yang sedang terjadi. Ketika itu John Kay mencoba melerai perkelahian yang sedang terjadi pada saat itu. Dan di sana John Kay terus berusaha untuk melerai perkelahian yang terjadi di hotel. Namun tanpa disadari, seorang yang ketika itu berjumlah sekitar 6 orang atau 7 orang yang sedang ribut di hotel, tiba-tiba menghantam pundak daripada John Kay, dan sontak John Kay marah. Dan ketika marah, dia memukuli orang-orang yang menjadi penyebab perkelahian di dalam hotel tersebut. Kemudian polisi datang dan melerai perkelahian antara satpam yaitu John Kay dan orang-orang yang bertujuh itu. Kemudian John Kay tidak sampai di situ. Dia masih penasaran dengan perkelahiannya yang terjadi di hotel. Dia pulang dan membawa sebilah parang dengan temannya. Dia langsung membacok yang niatnya ingin melukai tangan atau ingin memotong tangan kiri daripada orang yang sudah memukul pundak daripada John Kay. Tanpa sengaja, ketika hendak melukai tangannya atau memotong tangannya, tiba-tiba parang itu meleset terkena leher daripada orang yang telah memukul John Kay. Set! Terkenalah daripada leher orang tersebut dan seketika mati di tempat. Sebenarnya John Kay tidak ingin melukai daripada lehernya atau ingin membunuh. Dia hanya ingin memotong tangan kirinya orang yang telah memukul John Kay di belakang. Kemudian John Kay menjadi beringas. Orang-orang yang berlarian karena melihat temannya yang mati terhampas oleh parang yang disabet oleh John Kay. Kemudian terkenalah satu orang yang berlarian tersebut dan John Kay menebas kakinya sampai kakinya putus. Dan sontak orang-orang yang berada di sekitaran hotel tersebut menjadi panik, termasuk orang-orang yang mencari keributan ketika di hotel. Kemudian pada saat itu John Kay pun lari dan menjadi buronan selama 1 minggu. Tapi akhirnya John Kay menyerahkan diri ketika buron selama 1 minggu. Tepatnya pada tanggal 24 Mei, John Kay menyerahkan diri pada Polda Metro Jaya yang berada di Jakarta. Kemudian John Kay ditahan
di sel tahanan selama belasan tahun. Tetapi disinilah John Kay mulai terkenal di seluruh Indonesia karena kasusnya yang luar biasa sadis, sehingga ia tega untuk menebas daripada leher orang yang telah memukulnya ketika melerai. Tidak hanya itu, John Kay di sini menjadi orang yang sangat berpengaruh ketika di dalam penjara. Dia memiliki banyak atau ratusan anak buah di dalam penjara maupun di luar penjara. Pengaruhnya yang sangat luar biasa menjadikan dirinya sebagai bos preman yang ketika itu ditakuti oleh sebagian kalangan, termasuk geng Hercules yang pada saat itu juga memiliki pengaruh besar di Tanah Abang. Inilah kasus pertama John Kay yang pada saat itu menjadi hangat perbincangannya di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang takut terhadap John Kay karena keganasannya ketika menghadapi seseorang, apalagi ketika dia sangat marah. Pasti dia tidak segan-segan untuk membunuh dan menebas orang-orang yang menjadi lawannya. Dan inilah kisah John Kay. Semoga dengan kisah ini kita dapat mengambil informasi tentang John Kay ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Nah, begitu ceritanya tentang John Kay ini. Oke, assalamualaikum.